Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Renaldi, dari kelompok 12 akan melakukan tugas review dari makalah kelompok 6 yang berjudul tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi ataupun jalur pengadilan. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya ada ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dengan acara sederhana. Lalu yang kedua adalah penyelesaian sengketa ekonomi dengan acara biasa. Jadi langsung saja, yang pertama, ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sendiri merupakan kompetensi dari kewenangan pengadilan agama yang didasarkan penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan perundang-undangan, nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Jadi yang pertama adalah subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Jadi sudah dijelaskan di makalah-makalah selanjutnya. Di sini setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi setiap orang perlu menerima hak dan kewajiban dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sendiri. Ya, selanjutnya adalah tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sudah dijelaskan di makalah sebelumnya. Mau dari tahap prasidang maupun tahap persidangan sudah dijelaskan. Lalu yang kedua adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Jadi apa itu acara sederhana? Acara sederhana ataupun gugatan sederhana small claim court menurut Baldwin merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biayanya murah, serta mempunyai kekuatan hukum. Small claim court adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara, dan materi gugatan tidak besar. Selain itu, pemeriksaan perkaranya pun yang tidak rumit dan bersifat sederhana, yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum. Jadi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di acara sederhana ini cukup mudah bagi masyarakat umum yang karena terkendala biaya misalnya. Jadi penyelesaian sengketa dengan acara sederhana ini menjadi sebuah solusi apabila seseorang tidak mempunyai biaya yang cukup, maka di dalam pengadilan menyediakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Selanjutnya yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Setiap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan agama sebelum diregister harus diperhatikan. Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausa arbitrase. Kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antara para pihak. Di dalam penanggungan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepanitraan PA atau MS, atau melalui pendaftaran elektronik. Pendaftaran perkara secara elektronik sesungguhnya bukan hal yang baru lagi di peradilan agama. Sejumlah pengadilan sudah menerapkannya dengan beberapa varian, namun sejauh ini belum ada satupun regulasi yang mengaturnya. Sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana, dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus sudah bersertifikat. Artinya mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Perma
nomor 5 tahun 2016. Kalau di pengadilan agama tersebut belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon dicermati baik-baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.